nanti biar kamu tanya. Maksudnya saksi Irfan Widianto Esa Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, silakan saja koordinasi dengan KPK. Maksudnya saksi Agus Nurpatria. Setelah itu saksi Agus Nurpatria lalu menghubungi Acai untuk memastikan bahwa arahannya diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan. Dan dijawab oleh Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria bahwa Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria guna berkoordinasi mengatur arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Kemudian sekitar pukul 15 WIB, saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah dari Acai tiba di Komplek Politika, kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Polri sambil menunggu anggota lainnya di lokasi konser dan mengambil keputusan. Setelah tidak berlama-lama, saksi Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan dan saksi Acai memberikan nomor telepon saksi Agus Nurpatria dan pertanyaan lain meminta menghadap selanjutnya saksi Irfan menghubungi saksi Agus Nurpatria. Maksudnya Kadet apabila dan menyatakan bahwa saksi Irfan adalah anggota Hari Cahaya Nugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria. Dan saksi Irfan Widianto akan melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kantor Komplek Poli Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Poli Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto Esa SIK melapor hal tersebut kepada saksi Nurpatria dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Poli Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria juga melaporkan jumlah CCTV di seputar komplek perumahan Poli Duren 3 kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa yang bersama saksi Hasan Arif dan terdakwa kemudian Agus Nurpatria Andi Purnawan mengatakan, Bang, izin anak buahnya Acai lapor ke saya ada sekitar 20 CCTV. Kemudian setelah Hendra Kurniawan mengatakan, oke, jangan semuanya, yang penting itu saja. Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil menunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk ke lapangan basket komplek Poli Duren 3. Kemudian saksi Agus Nurpatria menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV telah kita ketahui bersama bahwa putusan Pengadilan Negeri nomor 796/PT/2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama adalah pidana mati. Ini melebihi dari tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Ferdi Sambo dijatuhi pidana seumur hidup. Tentang hal ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa ultra petita tidak dikenal baik di dalam hukum acara pidana maupun di dalam hukum pidana. Istilah ultra petita berasal dari kata ultra yang berarti lebih, melampaui, dan petita yaitu permohonan. Sehingga ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang melebihi permohonan atau tuntutan. Ultra petita hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata, khususnya diatur dalam hukum acara perdata pasal 178 ayat 3 HIR atau pasal 189 ayat 3 LPG yang berbunyi, ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari yang digugat. Dari uraian di atas jelas bahwa ultra petita berkaitan dengan gugatan dalam perkara perdata atas permintaan pihak yang bersengketa.
merujuk pada perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, serta memperoleh keadilan yang tuntas, persidangan cepat ya ringan. Di dalam proses peradilan perdata, ultra petita telah diakomodir melalui jurisprudensi bahwa ultra petita dalam lapangan hukum perdata dimungkinkan dengan persyaratan di antaranya bahwa putusan yang diambil masih berada dalam posita gugatan dari gugatan atau fundamentum petendi dari gugatan itu sendiri. Di dalam proses peradilan pidana, selain secara normatif tidak ada larangan, ultra petita banyak dilakukan melalui putusan hakim dengan menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan pidana. Menurut Sutikno Mertokusumo, dalam bukunya dijelaskan bahwa hakim pengadilan negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi dari apa yang diajukan atau dituntut oleh penuntut umum. Sebab hakim dalam menjatuhkan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian secara mutandis ultra petita dibenarkan dalam bahkan hukum pidana. Mengingat sistem hukum Indonesia tidak terpaku pada civil law atau undang-undang menjadi sumber hukum, tetapi juga bermuara pada common law yang didasarkan pada jurisprudensi. Merujuk pada pasal 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sigit Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa hukum aslinya melalui pengadilan. Jangan lupa subscribe ya.